Hai everyone, aku Rafila, aku mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia dan juara satu di tingkat UI. Jadi kayak judulnya, hari ini aku mau sharing ke kalian experience aku dan gimana caranya aku bisa jadi mapres dari A sampai Z. Aku harap video ini bisa membantu, terutama buat kamu yang belum ngerti sistem dari mapres itu gimana. Jadi kita mulai bahas. Pertama, kita akan bahas pemilihan mahasiswa berprestasi nasional itu apa. Jadi Pilmapres ini tuh ada di bawah Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud yang diselenggarakannya itu dari tahun ke tahun. Jadi semua universitas yang ada di Indonesia mengirimkan satu perwakilan setiap tahunnya untuk nanti dilombakan di tingkat nasional. Yang pastinya Mapres itu akan ngaruh banget buat akreditasi universitas, world ranking, sampai ke rating university. Jadi istilahnya akan ngaruh banget dan impactful banget buat kedepannya. Makanya ajang Pilmapres itu salah satu ajang yang cukup prestigious dan semua universitas tuh biasanya all out untuk mengirimkan perwakilan yang terbaik dari setiap tahunnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, mungkin dari tiap universitas regulasi untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu akan beda-beda, tapi di sini aku bakal sharing pengalaman aku yang sesuai apa yang aku jalanin pas aku di UI gitu. Yang pertama kita akan bahas dari tingkat fakultas. Jadi di UI semua fakultas dimulai dari teknik, fisip, hukum, apapun itu, mereka akan buka pemilihan mahasiswa berprestasi secara serentak. Yang paling penting kita bisa submit 3 dokumen yang dibutuhkan. Jadi semua mahasiswa tuh punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan gelar itu. Jadi bukan di handpick dari dosen ya. Yang pertama yang dibutuhin tuh adalah CV. Jadi mereka akan lihat CV kamu itu cukup kompeten atau enggak untuk bisa jadi finalis mahasiswa berprestasi. Yang kedua, transkrip nilai. Kalau di UI minimal nilainya itu di 3,5. Sama yang terakhir itu pencapaian bisa dari akademik atau non-akademik, dari organisasi, volunteering, sampai ke prestasi atau kompetisi kamu. Terus setelah dokumen itu disubmit dari fakultas, biasanya akan pilih top 16 yang akan masuk ke babak berikutnya untuk bisa submit dokumen-dokumen lain. Now we're moving on to next phase. Ini ada di tingkat top 16. Jadi dari top 16 ini kita akan diminta untuk submit satu karya tulis. Jadi karya tulis ini adalah salah satu hal yang paling kompleks di masa berprestasi. Banyak yang bilang itu kayak sidang tapi versi mapres, karena kita nanti juga akan present ini sama banyak juri, sama banyak dosen, banyak profesor yang nanti juga akan menentukan kita untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya atau enggak. Di tiap tahun itu tema dari karya tulis ini beda-beda, tapi kalau di tahun aku karyanya itu tentang SDG atau Sustainable Development Goals. Jadi kita bisa ambil salah satu poin di SDG untuk bisa kita jadikan tema di karya tulis kita. Jadi fast forward, waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk ngambil SDG yang sesuai dengan jurusan aku di bidang kesehatan. Tuh aku ngambil karya tulis mengenai SDG nomor 4 kalau nggak salah, soal kesehatan. Dan aku bikin modelnya itu karya tulis mengenai media promotif berbasis augmented reality. Jadi itu yang aku ambil untuk di top 16. Setelah itu nanti dari top 16 ini kita dikasih beberapa waktu, mungkin sekitar kayak 2 minggu untuk bisa prepare soal karya tulis kita, kemudian kita present. Jadi ini di hari H-nya, di hari H dimana kita akan diminta untuk present karya tulis kita di depan semua dosen-dosen dari tingkat fakultas. Karena apa kita ngambil karya tulis itu, kenapa kita ngangkat tema itu, apa kesusahan ataupun challenge-nya, apa solusi yang bisa kita berikan mengenai karya tulis itu, dan lainnya. Jadi menurut aku ini salah satu tahap yang paling susah di top 16. Kita akan masuk ke phase berikutnya, yaitu di top 3. Setiap fakultas itu akan milih top 3 atau 3 mahasiswa terbaiknya untuk jadi mahasiswa berprestasi di tahun tersebut. Khusus yang juara satunya nih akan dilombakan lagi di tingkat universitas dan ketemu sama mahasiswa terbaik di tiap fakultas. Bayangin di UI itu ada sekitar, kalau nggak salah aku ada 16 fakultas, jadi kita akan ketemu lagi 16 mahasiswa terbaik se-UI untuk dilombain lagi di tingkat berikutnya. Di sini tuh termasuk yang lumayan bikin deg-degan karena aku tuh lumayan ke pressure di sini. Aku istilahnya kayak ngelihat banyak banget teman-teman lain tuh pada pintar-pintar banget, pada keren-keren banget, achievementnya juga bagus-bagus banget gitu. Tapi waktu itu aku lakuin adalah aku tetap optimis, aku nggak mau insecure dan aku nggak mau kalah sama pikiran aku sendiri. Di tahap ini itu tahap yang terpenting karena kita akan pilih satu perwakilan terbaik dari seluruh fakultas yang ada di UI. Jadi, karena nanti kita juga akan dibantu dan di-assess sama salah satu dosen pembimbing di fakultas yang akan membantu kita untuk lanjut ke tingkat universitas. Waktu itu aku dibantu juga sama Pak Ari, jadi terima kasih banyak Pak Ari sekali lagi sudah membantu untuk menyelesaikan dan finalisasi karya tulis aku. Stepnya di tingkat universitas ini, karena ini udah termasuk step yang paling atas, kita akan diminta untuk submit beberapa hal. Yang pertama tadi tetap
CV, kemudian transkrip nilai, sama capaian prestasi. Ini untuk capaian prestasinya kita akan diminta submit minimal 10 sertifikat apapun itu. Yang keempat, kita akan diminta untuk bikin esai dalam bentuk bahasa Inggris. Yang kelima, kita akan diminta untuk bikin poster diri, kemudian poster dari karya tulis itu sendiri, kemudian presentasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kita akan ada ujian psikotes, kita akan ada kayak ujian mengenai wawasan kebangsaan dan wawasan Indonesia gitu secara keseluruhan. Jadi lumayan banyak banget yang perlu dipersiapkan. Waktu itu memang aku fokusnya hanya di karya tulis karena aku ngerasa itu salah satu poin utama untuk mapres. Jadi aku bener-bener make sure kalau karya tulis aku dari awal sampai akhir itu semuanya sudah final dan jelas tujuan dan goalsnya itu apa. Mungkin itu salah satu tips dari aku buat kamu yang mau ikut mapres juga, prioritasin ke bagian karya tulisnya karena itu salah satu yang memegang bobot nilai terbesar. Dan finally setelah 2 bulan waktu preparation ini, kita akan presentasi dan akan sidang mapres bilangnya di depan tim dari mahasiswa berprestasi UI yang terdiri dari guru besar linguistik, itu ada profesor bahasa Inggris juga dari FIB, terus juga ada guru besar kebahasaan. Pokoknya menurut aku termasuk guru-guru besar dan profesor yang keren-keren banget. I aspire to be them, tapi at the same time aku juga takut waktu itu karena sidangnya lumayan panjang dan susah. Ada presentasi bahasa Inggris, ada presentasi bahasa Indonesia, dan dari karya tulis itu juga akan dinilai secara kebahasaan dan linguistiknya. Kemudian dari grammar kita menjelaskan setiap prestasi kita dan lainnya. Menurut aku layer dan variabelnya itu cukup kompleks. Di part ini banyak banget yang nanya itu kira-kira pertanyaan dari dosen itu kayak apa. Menurut aku pertanyaannya tuh bener-bener lebih susah dari pertanyaan yang aku dapat di sidang. Jadi model pertanyaannya kayak gimana poin sustainability yang akan kamu ambil untuk karya tulis kamu, dan gimana cara kamu merealisasikan poin sustainability ini untuk masyarakat yang ada di sekitar. Jadi aku lumayan pusing banget sih waktu itu. Itu aku harus make sure karya tulis yang aku bawa ini tuh juga nggak akan ngerusak lingkungan sekitar, dari mulai lingkungan ataupun kebiasaan masyarakat setempat. And finally, I'm so grateful to announce that aku terpilih sebagai the most outstanding student atau mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia dan juara 1 di tingkat universitas. Waktu itu sebenarnya aku gak nyangka banget karena aku ngelihat finalis yang lain tuh keren-keren banget, punya achievementnya juga international certificate. Tapi aku yakin yang namanya rezeki itu gak akan kemana. Dan aku selalu ingat kalau Allah itu is always on time. Terus aku maju lagi ke tingkat nasional, jauh lebih kompleks daripada tingkat UI yang akan aku bahas di video berikutnya. Mungkin kalau kalian juga penasaran untuk aku share experience aku. Jadi karena aku dipilih sebagai mapres utama, aku akan jadi representatif dan mewakilkan UI di tingkat nasional. So, untuk tingkat nasional pastinya jauh lebih berat lagi, itu jauh lebih banyak yang harus kita submit, harus dikerjain. Prosesnya juga lama banget, berbulan-bulan. Dan aku bawa nama UI, jadi lumayan ke pressure waktu itu. Mungkin untuk videonya aku akan sharing di video berikutnya, dan aku akan jelasin one by one experience aku di tingkat nasional. Ibaratnya waktu itu aku berkompetisi sama seluruh mahasiswa yang sudah dipilih dan terbaik di setiap universitas yang ada di Indonesia. Totalnya waktu itu ada 646 kandidat. So, itu nanti akan aku lanjutin lagi di video berikutnya. So, itu untuk video aku hari ini. Thank you so much untuk yang udah nonton. Aku senang banget karena dari mahasiswa berprestasi ini tuh membuka jalan aku banget untuk ke peluang kerja, relasi, dan pastinya dari mindset aku sendiri tuh bisa berubah mengenai education. Ternyata education tuh gak cuman untuk kuliah aja, tapi gimana cara kita ngasih impact to others gitu. That's all. Untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan lain, kalian bisa kontak aku di IG, pasti akan aku jawabin juga, atau kalian bisa comment down below. So thank you guys for watching and see you next time di video berikutnya. Bye!